saya memanggil calon-calon menteri dan wakil menteri, beberapa di antara mereka. Sebenarnya proses ini sudah berjalan lama, ya. Kita adakan pemantauan, diskusi. Mereka sudah menyatakan bersedia membantu saya. Jadi sebetulnya hari ini hanya mengkonfirmasi. Saya konfirmasi, saya yakinkan mereka bersedia atau tidak bantu saya di bidang yang saya tawarkan kepada mereka. Alhamdulillah semuanya menyatakan sanggup. Baru-baru ini, banyak tokoh penting terlihat memenuhi panggilan Prabowo Subianto di kediamannya sebagai presiden terpilih untuk periode 2024 hingga 2029. Kunjungan para tokoh tersebut menjadi sorotan publik, menimbulkan spekulasi apakah mereka adalah calon menteri yang berpotensi masuk dalam kabinet Prabowo. Mengingat pelantikan Prabowo sebagai presiden akan berlangsung pada 20 Oktober 2024, wajar jika perhatian publik tertuju pada pembentukan kabinet yang akan mendampingi kepemimpinannya dalam 5 tahun mendatang. Sejak terpilihnya Prabowo Subianto, berbagai kalangan dari politisi, akademisi, hingga pengusaha datang berkunjung, yang menimbulkan tanda tanya besar mengenai siapa saja yang akan mengisi posisi-posisi strategis di kabinet. Nama-nama besar sudah mulai bermunculan, baik melalui spekulasi media maupun rumor yang beredar. Banyak di antaranya adalah tokoh-tokoh yang dianggap memiliki rekam jejak kuat dalam pemerintahan dan dunia politik. Dari daftar 49 nama yang disebut-sebut berpotensi menjadi menteri, beberapa nama besar yang sering muncul dalam pembahasan adalah Agus Harimurti Yudhoyono, AHY, yang disebut-sebut sebagai calon kuat untuk posisi Menteri Pertahanan atau Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan, Menko Polhukam. Selain itu, tokoh lain seperti Zulkifli Hasan, Ketua Umum PAN, juga dianggap sebagai calon potensial untuk masuk dalam kabinet, dengan posisi strategis di bidang ekonomi atau perdagangan. Nama Sri Mulyani, Menteri Keuangan saat ini, masih terus diperbincangkan sebagai salah satu tokoh penting yang mungkin tetap dipertahankan di kabinet Prabowo, mengingat reputasi dan prestasinya dalam menjaga stabilitas ekonomi Indonesia. Selain itu, Airlangga Hartarto, Ketua Umum Partai Golkar, juga berpotensi menempati posisi di bidang ekonomi, mungkin kembali mengisi posisi Menteri Koordinator Bidang Perekonomian. Erick Thohir, yang saat ini menjabat sebagai Menteri BUMN, juga kerap dikaitkan dengan kabinet Prabowo. Kepemimpinannya yang dianggap sukses dalam memimpin BUMN menjadikannya calon kuat untuk dipertahankan dalam kabinet baru, atau bahkan diberi tanggung jawab yang lebih besar. Selain nama-nama tersebut, Fadly Zon, yang merupakan politisi senior Partai Gerindra dan dekat dengan Prabowo, disebut-sebut akan mendapatkan posisi strategis, mungkin di bidang hubungan luar negeri atau dalam negeri. Begitu pula tokoh-tokoh lain seperti Yusril Iza Mahendra, yang diprediksi akan mengisi peran penting di bidang hukum dan perundang-undangan. Seiring dengan semakin dekatnya pelantikan Prabowo Subianto, publik terus menantikan pengumuman resmi terkait formasi kabinet. Sementara spekulasi terus berkembang, yang pasti, Prabowo dihadapkan pada tantangan untuk memilih tokoh-tokoh terbaik yang mampu membawa Indonesia maju dalam 5 tahun mendatang. Apakah mereka yang kini sering datang bertamu ke kediaman Prabowo benar-benar akan mengisi pos menteri? Masih menjadi teka-teki yang dinantikan jawabannya.